Halo kawanku, kita bertemu lagi. Untuk kali ini kita bertemu dengan set-top box. Ada beberapa tips yang mungkin bisa saya sampaikan agar set-top box Anda lebih awet dan tahan lama. Karena di sini sesuai dengan masukan dari teman-teman, sudah mulai banyak set-top box yang pada mati. Nah, ini akan kita cari apa sih gerangan yang menjadikan set-top box ini cepat mati. Nah, nanti set-top box ini ada sebagai contoh saja, dan nanti akan saya bongkar di dalamnya dan akan kita lihat dan kita akan cari kenapa bisa cepat mati. Oke, yang pertama, set-top box biasanya itu ditempatkan oleh kita itu di atas televisi. Nah, ini salah. Jangan menempatkan set-top box ini ya, itu di atas televisi, karena set-top box ini kan jodohnya itu adalah televisi yang lama. Dan televisi yang lama itu dia di atasnya sudah datar. Nah, mentang-mentang datar, kita langsung menaruh saja di atasnya. Nah, ini adalah yang salah. Kenapa? Karena set-top box ini dia sudah membangkitkan panas, dan kemudian televisi itu sendiri juga akan panas, ya. Jadi panasnya akan double. Dalam arti dia dari televisi dan juga dari dia sendiri. Nah, ini akan secara otomatis mempercepat kerusakan yang ada di dalam set-top box ini. Oke, tip yang kedua, melihat konstruksi set-top box ini dengan yang lebih ringan, jadi tentunya di dalamnya tidak ada unsur transformator, artinya dia menggunakan power supply, modelnya power supply switching, ya, power supply tanpa transformator. Dan ini kalau dia bekerja non-stop 24 jam, ya, karena dia modelnya kan standby, jadi kalau tidak kita matikan powernya, ini dia akan bekerja meskipun set-top box-nya tidak kita gunakan. Ya, jadi dia akan bekerja terus. Nah, model standby inilah yang nantinya akan mempengaruhi umur daripada komponen set-top box ini. Terutama kalau di dalam penyarah switching itu ada yang namanya dioda. Nah, dioda ini biasanya yang cepat mati. Kalau dioda udah mati, maka otomatis semua tidak akan bisa bekerja karena power supply-nya sudah tidak bekerja. Nah, tip yang berikutnya lagi. Di dalam set-top box ini itu pastinya ada otaknya atau microchipnya. Ya, microchipnya ini bekerja memproses apa yang menjadi informasi baik dari pemancar televisi maupun sinyal yang akan dikeluarkan ke penerima atau televisinya sebagai layarnya. Nah, biasanya di sini harus ada komponen utamanya dan itu berupa pendingin. Nah, saya lihat di sini ada sebuah pendingin ini kecil ya, di sini hanya sekitar 1,5 kali 1,5. Dan ini saya yakin ini adalah pendingin untuk prosesornya. Nah, cara kerja prosesor ini dia adalah bergantung atau linear dengan perubahan yang terjadi pada pemilihan channel. Ya, dari pemilihan channel yang ada. Jadi kalau kita sering merubah-rubah channel dari channel satu ke channel yang lain dengan menggunakan remote ya tentunya, dengan cepat, itu akan memberikan dampak juga panas yang berlebih ke prosesor ini, karena dia bekerja untuk menyajikan data itu lebih cepat. Kalau dia sudah cepat meloadingnya, berarti dia akan bekerja dengan maksimal, dengan kemampuan maksimal agar cepat memperoleh data dari pemancarnya. Nah, ini harus kita hindari. Harus kita hindari bagaimana supaya kita jangan merubah channel itu sesering mungkin. Kasihlah waktu dan jeda yang cukup untuk channel itu biar dia loading dengan baik, dan kemudian kita tontonlah sebentar. Di atas 2 menit itu akan lebih baik. Jadi jangan langsung belum ada 1 menit udah kita pindah, belum ada 1 menit udah kita pindah. Nah, ini akan mempercepat kerusakan prosesor ini. Kalau dia sudah meninggal dunia, ya tentulah set-top box Anda hanya sebangkai-bangkainya. Oke, kemudian berikutnya, dalam sistem set-top box ini yang lebih bagus harusnya dia menyertakan adanya kipas pendingin, tapi di sini tidak ada. Nah, kalau kipas pendinginnya tidak ada, otomatis bahang yang keluar itu akan lambat. Artinya tidak ada ya fan yang menghisapnya. Nah, kalau tidak ada ya fan yang menghisapnya, maka bahang yang terjadi di dalam ini tidak ada yang bersirkulasi dengan baik. Jadinya meskipun ada lubang, tapi dia karena tidak ada angin masuk, apalagi kalau kita menempatkan set-top box ini di atas televisi ataupun di dalam almari yang sempit begitu, maka otomatis akan cepat panas.
Nah, sehingga kalau udah cepat panas, maka dia ya akan meninggal dunia juga. Berikutnya ya, tip yang berikutnya. Untuk mengatasi hal-hal yang di atas tadi, paling tidak sebagai pemula, yang pertama kita adalah jangan meletakkan set-top box itu di dalam televisi, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari sistem standby power supply-nya, tolong gunakan stop kontak yang modelnya menggunakan saklar. Jadi artinya apa? Artinya televisi itu akan mati dan set-top box-nya juga akan mati. Jadi dalam kondisi tidak dipakai, dua-duanya itu benar-benar powernya mati. Nah, itu mungkin langkah yang kedua untuk pemula agar tidak cepat mati. Nah, berikutnya, kalau set-top box itu sudah powernya udah mati, kemudian dia di dalamnya sudah ada fan-nya, saya yakin dia akan awet. Nah, kalau ada yang bilang, "Bang, kenapa set-top box-nya banyak yang kebakar?" Kalau terbakar, itu kemungkinan besar adalah karena ada konsleting. Misalnya di dalam itu ada kecoa yang masuk, kemudian dia membuat PCB di bawahnya itu konsleting dan sebagainya. Karena model standby tadi tidak dimatikan powernya, mungkin ada kecoa masuk dan dia menempel di bodi dan akhirnya terjadilah arus pendek di semua sirkuit. Jadi dia bisa kebakaran. Kemudian tips yang terakhir, tolong pakailah set-top box ini seperlunya. Dalam arti jika Anda tidak menonton, jangan ditinggal tidur. Kalau ditinggal tidur, Anda tidak menonton, berarti Anda sudah membuang-buang energi dan juga membuang-buang apa saja yang bisa merugikan Anda. Oke ya, mungkin itu tip yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan paling tidak Anda harus menjaga set-top box Anda selama mungkin, karena sekarang sistemnya sudah harus menggunakan ini. Karena pemancar dari stasiun televisi sudah tidak menggunakan analog lagi. Oke temanku, semoga tip ini bermanfaat dan salam sehat selalu.